A few moments later. Nah, UMKM yang saya pilih ialah usaha catering milik keluarga saya, lebih tepatnya orang tua saya. Usaha ini telah berjalan selama beberapa tahun, sekitar 10 tahun kurang lebih, dan melayani berbagai jenis pesanan seperti catering arisan, syukuran, atau pernikahan, dan nasi box, dan lain-lain. Nah, proses produksi dilakukan di rumah dengan sistem made by order, sehingga makanan selalu dimasak dalam kondisi segar. Keunggulan utama dari catering ini adalah rasa masakan rumahan yang konsisten, porsi yang cukup, serta harga yang relatif terjangkau. Sebagian besar pelanggan berasal dari lingkungan sekitar dan pelanggan lama yang melakukan pemesanan ulang. Sehingga usaha ini memiliki bisnis pelanggan tetap meskipun pengelolaannya masih bersifat sederhana dan berbasis keluarga. Berdasarkan analisis Pastel, risiko eksternal paling krusial bagi usaha catering ini berdasarkan dari faktor ekonomi, khususnya kenaikan harga bahan baku seperti beras, minyak, cabai, bawang, ayam, dan bumbu-bumbu dapur yang lainnya. Risiko ini menjadi yang paling krisis karena bahan baku merupakan komponen utama dalam struktur biaya catering. Ketika harga bahan baku naik, usaha catering tidak selalu bisa langsung menaikkan harga jual karena harus mempertimbangkan daya beli pelanggan. Nah, jika di kondisi ini terus terjadi, maka margin keuntungan akan semakin kecil dan dapat mengganggu keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Sementara itu, berdasarkan analisis Porter 5 Force, risiko paling signifikan yang dihadapi adalah tingginya tingkat persaingan antar usaha catering sejenis. Banyak usaha catering rumahan lain yang menawarkan menu dan harga yang hampir sama, sehingga pelanggan memiliki banyak pilihan dan mudah berpindah ke penyedia lain. Nah, risiko ini lebih kritis dibanding ancaman pendatang baru atau produk pengganti, karena persaingan terjadi secara langsung dan berdampak pada jumlah pemesanan yang diterima. Nah, jika usaha catering ini tidak memiliki pembeda yang jelas, maka akan sulit mempertahankan pelanggan yang di tengah persaingan yang ketat. Dilihat dari kondisi internal menggunakan logika Frio, salah satu kekuatan utama usaha catering ini adalah rasa masakan rumahan yang konsisten dan hubungan baik dengan pelanggan tetap. Kekuatan ini memberikan nilai bagi pelanggan karena menciptakan kepuasan dan kepercayaan meskipun tidak sepenuhnya langka. Kemampuan menjaga rasa yang konsisten cukup sulit ditiru karena bergantung pada resep keluarga dan pengalaman memasak orang tua. Di sisi lain, kelemahan utama usaha ini terletak pada pemasaran yang masih mengandalkan word of mouth atau dari mulut ke mulut dan belum memanfaatkan media digital secara optimal sehingga jangkauan pasar menjadi terbatas. Berdasarkan kondisi eksternal dan internal tersebut, strategi yang dipilih adalah bertahan di Red Ocean dengan melakukan diferensiasi, bukan langsung masuk ke Blue Ocean. Strategi ini dipilih karena pasar catering sudah jelas dan usaha masih berskala kecil dengan keterbatasan modal. Fokus utama strategi ini adalah memperkuat keuntungan yang sudah dimiliki, yaitu rasa makanan yang enak, pelayanan ramah, dan menjaga kepercayaan pelanggan. Opsi Blue Ocean tidak dipilih karena membutuhkan inovasi besar dan investasi tambahan yang berisiko bagi usaha keluarga. Dengan strategi ini, usaha catering diharapkan mampu tetap bertahan dan bersaing di tengah persaingan yang ketat. Sebagai bentuk penerapan konsep ERC, usaha catering ini dapat menghilangkan menu-menu yang kurang diminati tetapi membutuhkan biaya bahan baku yang tinggi, sehingga biaya operasional dapat ditekan. Selain itu, usaha ini juga dapat mengurangi jumlah variasi menu yang terlalu banyak dan lebih fokus pada menu andalan yang paling diminati pelanggan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan efisiensi sekaligus meningkatkan nilai bagi pelanggan tanpa harus menaikkan harga secara signifikan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.